infrastruktur itu yang penting, infrastruktur tidak dipikirkan efeknya. Makin banyak jalan tol, hampir semua daerah itu akan kesulitan seperti Indramayu dan sebagainya, karena ditinggalkan, sehingga beli oleh-oleh, beli apa menjadi berkurang. Itu sehingga harus kita membuat suatu tindakan yang lain agar itu lebih baik lagi. Tidak perlu khawatir, kami sudah punya kesepakatan dalam negosiasi bahwa tol itu ikut membangun pertumbuhan ekonomi Jogja, bukan mematikan UMKM. Sehingga harapan saya justru potensi untuk tumbuh berkembang itu ada. Trans Jawa harusnya udah jadi dari kemarin-kemarin gitu, karena udah terlambat sekali kalau sekarang masih ngomongin buat apa bangun jalan tol gitu. Ya itu emang harus dilakukan gitu. Alhamdulillah pas ada bukaan ini, masyarakat di sana ya banyak yang jualan di sini. Alhamdulillah banyak manfaatnya lah gitu. Dulu ada Bang Sauso di rumahnya ada jualan, tapi pas ada buka di sini dia kan lebih maju gitu. Kan kalau makanan, oh kita belum makan, jadi makan dulu. Jadi ada yang sebagian mampir buat beli oleh-oleh. Kadang lupa beli oleh-oleh, kan bisa beli oleh-oleh di rest area. Jalan tol sekarang satu persatu sudah kelihatan manfaatnya dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian. Contoh jalan tol, saya sampaikan jalan tol yang sudah kita bangun di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sehingga memberikan nilai manfaat yang maksimal sesuai yang kita inginkan. Perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat, biaya. Jadi anggaran. Jadi anggaran itu, dan jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Jadi jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar dan tol. Keuntungannya banyak lah, manfaatnya ada jalan tol, bukan untuk transportasi aja, tapi untuk pertumbuhan ekonomi juga udah meningkat. Biasa kita datang telat atau kita datangnya cepat kan, harga bisa nambah, kita pembayaran juga bisa nambah lagi ke petaninya tuh. Petani juga bertambah gitu. Tadinya ada pembangunan, pada pertanian. Cuman sebelum ada tol, kalau musim penghujan kan banyak lubang, dari klaker cepat rusak, ban juga pecah kayak gitu, ngantem lubang terus. Ruginya ya karena nggak tepat waktu Pak, lama di jalan, komplain barang rusak. Untuk jalan kabupaten ada 10.000 km, yang rusak kurang lebih 4.600, hampir separuh yang rusak jalan kabupaten kota. Kemudian jalan provinsi ada 1.030 km, yang rusak 250 km. Jalan nasional ada 1.300, yang rusak 130. Ini yang kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak, itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini jalan provinsi, ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan.
Yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Infrastruktur yang kita bangun, baik itu airport, baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, sekarang satu persatu sudah kelihatan manfaatnya dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian. Contoh jalan tol, saya sampaikan jalan tol yang sudah kita bangun di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, meskipun baru sebagian, baru sepotong, dua potong, tapi segera itu disambungkan dengan jalan tol, sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sehingga memberikan nilai manfaat yang maksimal sesuai yang kita inginkan. Dan sambungkan juga dengan kawasan-kawasan pariwisata. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, tol Jagorawi, kemudian sambung dengan tol Bojimi, dimanfaatkan betul oleh Pak Haritanu untuk kawasan ekonomi khusus Lido. Artinya jalan tol ini juga secara ekonomi itu bermanfaat. Dan saya senang tadi ditunjukkan bahwa di KIK Lido ini akan ada theme park-nya, akan ada movie land-nya, akan ada water park-nya, akan ada technopark-nya, akan ada kawasan untuk otomotif, semuanya komplit. Jadi tidak kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri daripada di negerinya sendiri. Jadi Pak Erlangga menyampaikan, Pak Menko menyampaikan, masyarakat kita yang liburan keluar itu ada 11 juta. Kalau kita rem separuh saja, itu devisanya akan sangat besar sekali yang tidak terbuang untuk masuk ke negara yang lain. Hal seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah agar pembangunan infrastruktur yang telah kita kerjakan itu betul-betul secara ekonomis dimanfaatkan.